ketemu lagi dengan saya Bram. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas tembang hasil karya dari Pujangga Jawa Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro IV yang merupakan teman sejawat dari pujangga lainnya yang terkenal, yaitu Raden Ngabei Ronggowarsito. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro ini biasanya terkenal dengan seratnya Widotomo. Jadi pada malam hari ini saya akan mengambil salah satu tembangnya yang tujuannya untuk menghibur hati di kala senggang waktu luang. Namanya Rerepen atau Ngererepi. Ini di dalam Pupuh Pangkur. Pangkur dalam kesenian kesusastraan Jawa itu adalah satu tembang yang sifatnya penuh sukacita, yang mungkin ada sedikit galaknya, dan kemudian naik turunnya itu penuh dengan permainan. Di dalam serat Rerepen ini, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro luar biasanya adalah memakai banyak wangsalan. Wangsalan adalah sebuah cangkriman dan sumbu teka-teki yang kemudian maknanya akan disambungkan dengan baris-baris berikutnya. Oleh karena itu, saya akan membahas saya tembangkan, kemudian saya bahas dari kata per kata beserta maknanya. Kita mulai saja. Jirak pindo mungguing wono. Jirak pindo itu, pindo adalah semacam jirak, pohon, nama buah. Mungguing wono itu, mungguh itu di atas, wono itu di hutan. Jadi sebuah tanaman yang satu namanya adalah kesambi. Sayeng kogo wirekto kang muroni. Sayeng kogo itu adalah tali untuk menjerat dan menangkap burung. Kaga itu burung. We rekto kang muroni. We itu adalah cairan atau air. Rakta itu merah. Kang muroni adalah yang membuat mabuk. Air merah yang membuat mabuk adalah anggur. Nyenyambi kalaning nganggur. Nah, itu tadi dari kesambi dan anggur digabungkan menjadi nyenyambi kalaning nganggur. Wastro tumrap mastoko. Wastro itu kain, tumrap untuk mastoko itu kepala, dan itu adalah ikat. Kalau di Bali namanya udeng. Selanjutnya jadi kelihatan. Pangikete wangsalan kang sekar pangkur. Baon sabining nawolo. Baon itu adalah bau. Ukuran di sabin itu adalah sawah. Jadi kalau orang bercocok tanam itu memakai sebuah ukuran atau aturan biar rapi, tanaman padinya itu disebut dengan bahu. Ing itu ring atau di dalam. Nawolo itu adalah surat. Jadi seperti ukuran orang menanam padi itu disebut bahu, baon, tapi kalau di dalam surat itu adalah namanya karyo. Itu makna tersembunyinya. Nah, kemudian selanjutnya kinaryo langen pri badi. Tembang ini dipakai untuk menyenangkan diri sendiri atau hati. Di selanjutnya, foto selanjutnya. Sentelit sasaneng argo. Sentelit, pohon sente alit kecil, sasaneng argo yang bersasana, tinggal di dalam gunung. Itu namanya adalah tumbuhan kajar. Lenging rogo, sakit kalau misalnya keseleo terkilir kemudian menjalar ke tempat lain, itu namanya lenging rogo. Rogo itu sakit, lenging itu menjalar, dan itu di dalam bahasa Jawa namanya adalah melanjer. Mino kinaryo desti. Mino itu ikan, kinaryo itu berasal dari kata karyo. Kinaryo artinya dipakai. Desti itu sejenis teluh, terang jana atau black magic ya. Ikan yang digunakan untuk melakukan black magic itu dalam bahasa Jawa disebut duyung. Kemudian selanjutnya jadi ketahuan. Ngelelejar lajering wuyung. Sikatan bang remboko. Sikatan itu semacam rerimbunan. Bang itu merah, ngeremboko itu yang tumbuh subur. Nah, nama tumbuhannya adalah soko. Bini suko kasukan sa
ananipun wimban ingkang condrawela. Wimba itu adalah sempurna, kang engkang artinya yang, candrawela itu artinya bulan purnama. Jadi keluarnya bulan purnama yang sempurna. Itu adalah wimba itu keluar atau sempurna, kemudian candrawela itu purnama. Jadi selanjutnya mrih purna pranaweng kapdi. Di foto selanjutnya sarkara drawa linama. Sarkara itu gula, drawa linama itu artinya adalah tempat untuk membuat atau mencairkan gula, itu namanya kilang. Gelang sweta gramane marasiwi. Gelang sweto itu artinya adalah gelang untuk jari jemari, namanya itu adalah ali-ali ya. Terus kemudian itu bahasa halus yang dekat dengan bahasa Kawi. Marah siwi, marah itu memberi wewarah atau mengajar, siwi itu adalah anak. Jadi itu kata rahasianya adalah mulang. Ilang lalieng wu langon mundule daun niro. Mundu itu adalah sejenis manggis, tapi yang daunnya kecil-kecil itu namanya celakep. Nah, ini ada hubungannya dengan kembang berikutnya. Lumeketing kayuanane reng kayon parap madyaning Pandawa. Parap itu adalah peparap atau nama. Madya itu tengah, Pandawa itu keluarga Pandawa. Jadi nama dari penengah Pandawa itu adalah Arjuna. Sarjuwa arjaning diri, carilah ketentraman di hati dan kesenangan di hati. Di podo selanjutnya kita tambahkan lagi singgang kungkang piniyoro. Singgang itu adalah ketika tanaman padi dipanen, kemudian tanahnya masih banyak air, kemudian keluar lagi tumbuh yang kecil-kecil. Nah, itu di dalam itu adalah namanya singgang. Tapi kalau singgangnya besar berarti adalah winih, dalam bahasa Jawa itu adalah bibit. Singgang kungkang piniyoro dalam bahasa Jawa artinya winih, benih. Marti seswo itu adalah mengajar ya, mulang. Kekawinireng estri, bahasa kawinya estri atau wanita itu adalah wadu. Wineh winulangken wadu. Ini tembang ini diberikan kepada para wanita, terutama pria juga sebetulnya, untuk membuat menghibur hati. Puputut mong pregiwo. Putut, janggan, santri itu adalah muridnya Begawan yang bertugas untuk melayani para begawan sekaligus murid utama. Nah, di sini Puputut mong pregiwo adalah seorang putut yang ngemong Dewi Pergiwo. Itu mempunyai namanya adalah Putut Jonoloko. Kang sumewo pasewakaning kalangon. Kalangonnya ini didapat dari Jonoloko. Pangrantamiring pradonggo. Pangrantam itu adalah cara kita menabuh. Nah, pradonggo itu adalah gamelan. Cara menabuh gamelan di dalam istilah Jawa disebut sendon. Selanjutnya jadi ketahuan lagunya. Sesendonan genti saling menghibur hati, saling bersuka cita satu sama lain berganti-ganti, maksudnya begitu. Kemudian yang foto selanjutnya, wicara tanpa karono, berbicara tanpa alasan, tanpa maksud, tujuan, tanpa ada jeluntrungannya, itu disebut ngoyoworo dalam bahasa Jawa. Bebasane janmo nunggal sapanti. Bebasane itu istilahnya, istilah bahasanya. Janma itu manusia, nunggal jadi satu, tunggal. Sapanti itu artinya satu rumah.
Dalam bahasa Jawa itu disebut rumah itu disebut dunung. Ngoyo woro tanpa dunung. Jadi ini rerepinya ini untuk menghibur hatinya ini, ya pokoknya kata-katanya bebas lah, yang penting menyenangkan hati. Sampang panggilap rekso. Sampang itu cairan, panggilap itu untuk menggilapkan atau membuat cemerlang, mengkilatkan. Rekso itu adalah kayu, cairan untuk menggilapkan kayu, namanya dari bahasa Belanda vrenes, tapi kemudian bahasa Jawanya menjadi prenes. Kemudian disambungkan ke tembang berikutnya. Peprenesan linaras resmining kayun. Peprenesan ini adalah bersukacita, bersenang-senang, bergembira ria. Linaras itu artinya selaras. Resmining itu adalah kenyamanan, kayun itu hati. Narmodo lit ngalang margo. Narmada itu adalah lautan. Lit itu alit, kecil. Ngalang margo itu artinya yang melintangi jalan, yang memutus jalan. Samudra kecil yang memutus jalan itu adalah sungai, dalam bahasa Jawa adalah kali. Ini kemudian disambungkan ke tembang berikutnya. Tan liyo amung rebi. Tan liyo tidak lain, amung hanya ngererepi. Ngererepi itu ngelipur hati, menghibur hati. Nah, dari 5 podo ini cukup untuk bisa mengapresiasi kehebatan pujangga Jawa masa lalu di dalam bagaimana menghibur hati, tapi juga membuatnya menjadi artistik, menjadi nyeni, dan bisa disenandungkan baik di dalam mocopatan seperti ini maupun dengan gamelan. Dan itu luar biasa maknanya dan permainan katanya, Purwokandi, kemudian keindahannya itu bisa sangat-sangat diapresiasi. Dan ini semoga paling tidak ini memicu bagi para saudara semua untuk kembali mempelajari budaya adiluhung dari nenek moyang. Dan kemudian kalau dari beberapa di antara Anda merasa tergugah untuk mempelajari lebih lanjut, boleh berinteraksi, boleh memberikan komentar, dan boleh juga memberikan kritik saran untuk studi dan kemudian untuk pembabaran lebih lanjut pustaka-pustaka, kasus sastran, tembang dari para pujangga, ajaran-ajaran filsafat, kebudayaan juga, yang itu akan sangat-sangat berharga dan menyenangkan untuk digali. Dan ini pun bisa menjadi jembatan antar generasi karena ternyata ada akar di bahasa-bahasa Jawa kuno dengan bahasa Jawa baru. Dan bagi para pecinta budaya, pecinta bahasa, pecinta filsafat Nusantara, khususnya di sini Jawa dan Bali, bisa dengan bergairah kembali menggali warisan-warisan budaya dari nenek moyang kita yang adiluhung, yang luar biasa. Itu saja untuk tayangan kali ini. Semoga semuanya berbahagia. Rahayu, rahayu, dan rahayu.